Baik, selamat datang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang cara penggunaan template laporan keuangan dengan kode N003, yang dimana template ini khusus untuk pencatatan arus kas dan perhitungan laba rugi otomatis. Kita langsung ke halaman pertama, yaitu halaman pengaturan. Lebih spesifiknya, pengaturan drop-down template. Sebenarnya untuk setiap halaman sudah disediakan petunjuk penggunaan pada sisi paling kanan. Contohnya untuk halaman pengaturan ini, user dapat mengganti, menghapus, ataupun menambahkan data-data yang ada di dalam masing-masing tabel, di mana masing-masing tabel ini nantinya akan menjadi dasar dari pembuatan drop-down pada halaman kas masuk dan kas keluar. Meskipun user dapat mengganti, menambah, ataupun menghapus daftar yang ada di sini, tapi perlu diperhatikan bahwa untuk penghapusan dan penggantian data sebaiknya dilakukan sebelum penggunaan template. Mengapa? Karena nanti jika data pada tabel ini diganti setelah adanya transaksi yang dicatat pada halaman kas masuk dan kas keluar, kategori yang sebelumnya sudah digunakan lalu dihapus atau diganti akan memunculkan tanda error pada halaman kas masuk dan kas keluar nantinya. Oleh karena itu, untuk penghapusan dan penggantian sebaiknya dilakukan sebelum pencatatan. Akan tetapi untuk penambahan tidak ada masalah, mau dilakukan kapanpun. Baik, selanjutnya kita masuk ke halaman kas masuk. Sama seperti sebelumnya, pada sisi paling kanan terdapat petunjuk penggunaan. Mana user dapat membaca terlebih dahulu petunjuk penggunaan yang ada di sini. Saya akan menjelaskan secara garis besarnya. Pada transaksi kas masuk ini, user dapat mencatat transaksi yang bersifat keuangan masuk. Contohnya, kita membuat catatan ke-52. Untuk tanggal, bisa diinput manual atau double klik pada kolom C ini atau klik satu kali dan tekan tombol enter pada keyboard. Akan muncul opsi kalender. Deskripsi transaksi, misalnya transaksi tes. Untuk kategori kas masuk, user dapat menginput data kategori dengan beberapa cara. Cara pertama, dengan mengklik atau melakukan double klik. Nanti akan muncul drop-down list sesuai dengan halaman pengaturan. Contohnya modal usaha. Atau cara kedua, dengan mengetikkan manual beberapa huruf. Dengan mengetik 2 huruf saja, drop-down-nya sudah mengarahkan ke modal usaha karena tidak ada kategori lain yang mengandung kata mu. Atau cara ketiga, klik satu kali lalu tekan tombol enter. Hal ini akan memunculkan drop-down list secara utuh. Untuk jenis transaksi pun sama. Opsinya ada tunai, transfer ke rekening A, dan transfer. Ini sama seperti yang ada di halaman pengaturan. Tetapi ini bisa diganti sesuai dengan preferensi masing-masing user. Bisa ditambah, diganti, ataupun dihapus. Kita kembali ke halaman kas masuk. Misalnya, pada jenis transaksinya adalah tunai. Lalu, status pembayaran, lunas, membayar, sebagian, atau lainnya. Ini sesuai dengan halaman pengaturan tadi. Lunas untuk nominal, cukup inputkan angka saja. Contoh 4 juta. Dia otomatis akan mengkonversinya menjadi penulisan yang benar. Pada halaman ini juga terhitung otomatis
akumulasi jumlah uang masuk selama penggunaan template. Lalu pada halaman kas keluar pun sama. Metode pengisiannya masih sama. Petunjuk juga ada di sisi paling kanan. Akan tetapi perbedaannya ada di daftar kategori. Daftar kategorinya menyesuaikan pada halaman pengaturan tadi. Kategori untuk kas keluarnya apa saja, maka dia akan muncul di sini. Selain itu, pengisiannya sama persis dengan halaman kas masuk. Lalu kita masuk ke dashboard pertama. Pada halaman ini disediakan dashboard mulai dari catatan transaksi per tanggal yang juga memiliki grafik, total uang masuk atau kas masuk berdasarkan status pembayaran, lunas atau tidak lunas, dan total uang keluar berdasarkan lunas atau tidak lunasnya transaksi. Selain grafik juga diberikan tabel penjelasan mengenai nominal untuk masing-masing kategorinya. Data pada halaman ini dapat diatur rentang tanggalnya pada kolom atau sel yang sudah disediakan. Contohnya, kita mengganti 31 Agustus, ingin kita ganti menjadi 14 Agustus. Semua datanya akan ikut terganti secara otomatis. Lalu kita lanjut ke dashboard kedua. Ini sebenarnya sama seperti dashboard yang pertama, tapi perbedaannya pada sisi paling kiri adalah menampilkan pengelompokan berdasarkan jenis transaksi. Jika tadi berdasarkan tanggal, sekarang berdasarkan jenis transaksinya, apakah tunai, transfer, dan lainnya. Hal ini juga dilengkapi dengan grafik. Dan tentunya pada kedua dashboard ini sudah ada dan keterangan total laba rugi untuk rentang tanggal yang kita atur. Yang kedua adalah grafik diversifikasi data berdasarkan metode pembayaran, apakah tunai atau non-tunai, baik itu untuk uang masuk maupun untuk uang keluar. Di bawahnya juga disediakan tabel mengenai detail masing-masing transaksi. Sama seperti sebelumnya, pada sisi paling kanan juga disediakan tabel atau kolom petunjuk penggunaan. Kita masuk ke laporan laba rugi. Pada laporan laba rugi ini, secara otomatis sistem menghitung dan menyajikan laporan laba rugi berdasarkan tanggal yang kita tentukan. Untuk kategori-kategori ini terisi otomatis berdasarkan halaman pengaturan tadi. Contohnya, kita ganti akhir periodenya menjadi tanggal 13. Ternyata untuk periode 1 Agustus sampai 13 Agustus kita mendapatkan laba bersih atau profit sebesar 52.980. Yang perlu diingat, terdapat perbedaan antara laba rugi dan arus kas. Kita pindah dulu ke halaman arus kas. Jika arus kas ini yang dihitung hanya transaksi yang berstatus lunas. Jadi, jika transaksi tersebut belum berstatus lunas, maka nominalnya belum terhitung di arus kas. Contohnya di sini kita bedakan. Untuk tanggal 31 Agustus, laba rugi di arus kas adalah 83.590.000. Sedangkan di laba rugi sudah tercatat sebesar 73.220.000. Ini sesuai dengan prinsip akuntansi, di mana jika uang tersebut belum secara nyata masuk ke kita atau ke user,
tapi belum masuk ke laporan arus gas. Baik, saya rasa cuma itu penjelasan untuk template ini. Jika ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar. Untuk link template ini, jika teman-teman belum memilikinya, bisa cek di kolom deskripsi. Saya rasa cukup demikian dan terima kasih.